spirit haji, pelajaran haji di bulan Dzulhijjah ini harus kita pertahankan, harus kita tanamkan, harus kita terapkan, yaitu di kehidupan kita sehari-hari. Ibadallah, bagi mereka yang saat ini sudah melaksanakan ibadah haji, atau yang sudah beberapa tahun lalu, ataupun yang belum, yaitu melaksanakan ibadah haji, agar senantiasa menjadikan ibadah haji tersebut yaitu komitmen dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji tersebut agar dia jadikan sebagai perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya. Agar apa? Agar terus yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada segala macam larangannya. Ibadallah, Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف كرم جد عظم رضي الله تعالى عنه. اللهم رب هذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. فقال عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فيا عباد الله، اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها
وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله. وقال عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bermakna imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi fi sirri wal alan. Takwa yang dimaksud adalah yaitu mengerjakan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi daripada segala larangan-larangannya, fi sirri wal alan, baik dalam kondisi sedang sendiri ataupun beramai-ramai. Sehingga dengan ketakwaan yang ada di dalam diri kita, yang selalu dicas dan ditingkatkan, kemudian ditambah, insyaallah akan selalu menunjuk atau menuntun kita untuk bisa istiqamah, yaitu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan di mana yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat banyak sekali amalan-amalan dan juga peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan di awal bulan Dzulhijjah, yaitu di 10 hari pertama. Wal fajri wa layalin 'ashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman demi waktu fajar dan juga 10 hari pertama, yang dimaksudkan adalah di bulan Dzulhijjah, ibadallah, di mana saat ini kita masih berada di bulan yang haram. Di bulan ini juga di mana dianjurkan untuk kita selalu mensyiarkan daripada syiar-syiar agama, di mana di bulan ini juga penting untuk kita semua, yaitu menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja ada 2 amalan, ada 2 ibadah di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama melaksanakan ibadah haji. Yang kita tahu ibadah haji sudah selesai, ibadallah, dan juga di mana di dalamnya ada ibadah kurban, memotong daripada hewan kurban. Dari 2 ibadah tersebut kita harus mempertahankan daripada spirit dan semangat, yaitu daripada hakikat ibadah 2 ibadah tersebut, sehingga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya di bulan Dzulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang begitu selesai, yaitu bulan Dzulhijjah. Seperti kita tahu, ibadallah, di mana ibadah korban itu menunjukkan bagaimana kesabaran, ketabahan serta keikhlasan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana beliau begitu sabarnya dan begitu tabahnya begitu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, sehingga diwujudkan dengan yaitu pengorbanan, kita mengorbankan, yaitu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah korban tersebut mengajarkan kita akan keikhlasan, mengajarkan kita
akan yaitu ketabahan dan kesabaran dan juga istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan yang luar biasa, yang mana beliau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cermin ketaatan sejati, ibadallah. Dan juga di sisi lain, daging korban yang kita sembelih tersebut juga bisa mempererat di antara ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat dan menyambung daripada tali silaturahim sesama kaum muslimin, dan juga mengurangi kesenjangan sosial, ibadallah. Setelah hari raya Idul Adha dan hari raya ibadah korban kita laksanakan, semangat ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kelanjutan daripada semangat, spirit kepedulian itu bisa kita lakukan dalam bentuk yaitu dengan kita menolong sesama kaum muslimin. Ada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, kita wajib untuk membantunya, ibadallah. Kita wajib prihatin terhadap kesulitan dan kesusahan yang dialami saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, apalagi mengalami kezaliman, ibadallah. Sehingga kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong sesama, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga sudah diperingatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, yang mengeluarkan hartanya, yang mengeluarkan sedekahnya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit haji, pelajaran haji di bulan Dzulhijjah ini harus kita pertahankan, harus kita tanamkan, harus kita terapkan, yaitu di kehidupan kita sehari-hari, ibadallah. Bagi mereka yang saat ini sudah melaksanakan ibadah haji, atau yang sudah beberapa tahun lalu, ataupun yang belum, yaitu melaksanakan ibadah haji, agar senantiasa menjadikan ibadah haji tersebut yaitu komitmen dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji tersebut agar dia jadikan sebagai perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Agar apa? Agar terus yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi daripada segala macam larangannya, ibadallah. Kita tahu di dalam ibadah haji ada yang yaitu ada yang dinamakan ibadah wukuf di padang Arafah. Semua daripada kaum muslimin dan muslimatnya berkumpul di padang Arafah. Mereka bersatu padu, yaitu beristighatsah, meminta pertolongan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam yaitu padang Arafah tersebut, semua manusia berkumpul tanpa pandang bulu, ibadallah. Yang pejabatnya, yang orang biasanya, itu semua mewujudkan yaitu antara sesama kaum muslimin tidak ada bedanya. Semua hamba Allah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya yaitu akan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka setelah berkumpul di padang Arafah, mereka melakukan ibadah
yaitu tawafnya, melakukan ibadah sa'inya, melakukan ibadah mabitnya, dan seterusnya, itu merupakan wujud daripada komitmen seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus mengorbankan dirinya, agar terus siap untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ibadah haji tersebut yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, sehingga nilai-nilainya juga harus dilanjutkan melalui komitmen menjaga kemurnian hati dari sifat-sifat tercela. Jadi bukan hanya kita menjaga diri, yaitu menjalankan perintah Allah, akan tetapi yang paling penting dari itu semua, kita menjaga hati kita, mensucikan dan membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, baik iri dengkinya, baik hasutnya, baik sifat riaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kita juga harus meningkatkan, yaitu disiplin dalam beribadah, seperti sholat berjamaahnya harus kita, yaitu galakan kembali membaca Al-Qur'annya, berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah yang mahdhah maupun ghaira mahdhah. Spirit haji juga harus diwujudkan dengan senantiasa menjadi, yaitu pribadi-pribadi yang lebih unggul, menjadi perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat ibadallah, baik di dalam dunia kerjanya maupun di keluarganya. Sehingga haji harus menjadi momentum transformasi diri menuju kebaikan sejati dan abadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal bait di'amatun min da'aimil Islam. Kata Nabi, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, sungguh Ka'bah ini, rumah Allah ini, kata Nabi, merupakan salah satu di'amah min da'aimil Islam, yaitu tiang Islam. Faman hajjal baita aw i'tamara fahuwa dhamin 'ala Allah. Maka siapa saja yang melakukan ibadah haji kemudian dia berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in mata adkhalahu al-jannah wa in raddahu ila ahlihi raddahu bi ajrin wa ghanimah. Apabila saat dia berhaji tersebut dia meninggal dunia, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jika dia hidup, maka Allah akan mengembalikannya ke keluarganya, yaitu dengan pahala dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha yang telah kita lakukan itu dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya, sejatinya bukan hanya perayaan sesaat. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaruan diri dan sosial kita. Kita rubah diri kita dari yaitu buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasyrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani dan mencontoh dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan kita ibadallah. Maka dari situ mari kita jadikan, yaitu Idul Adha yang mana kita masih di dalam bulan Dzulhijjah ini, sebagai awal baru untuk terus kita bertumbuh dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan, serta yaitu rasa sosial kemanusiaan kita, kemanusiaan dan keadilan, serta senantiasa istiqamah dalam ibadah. Dengan istiqamah insyaallah akan membersamai kita para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu Tuhan kami, kemudian mereka istaqamu, terus istiqamah
tidak berubah sedikit pun dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan turun malaikat-malaikat, tatanazzal alaihimul malaikah alla takhafu, seraya mereka berkata, janganlah kalian takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنكم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا سميع الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين الصهاينة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وشتت جمعهم وشتت وحدتهم ومزق وحدتهم. اللهم أرسل العذاب الأليم إليهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا عزيز يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.